Salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang tadi saya ucapkan, meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal, Pak? Doa ketika kita duduk di antara dua sujud, apa doanya? Rabbi firli warhamni wajburni. Warhamni, minta juga rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga didoakan juga untuk mereka yang telah meninggal dunia. Apa doanya tadi? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Minta rahmat untuk mereka yang telah meninggal dunia. Maka pantas ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya dan beliau menyampaikan di depan para sahabatnya, wahai sahabatku, kalian tidak akan masuk surga lantaran hanya salat kalian saja. Kalian tidak akan masuk surga lantaran rajin ngaji saja. Kalian tidak akan masuk surga lantaran kalian menjadi orang baik dan soleh dan soleha saja. Kemudian bertanya para sahabat ini,
Apakah engkau juga tidak masuk surga lantaran amalmu, wahai Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah, aku pun tidak masuk surga lantaran ibadahku, melainkan atas rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana kita mau dapat rahmat? Salat aja enggak. Bagaimana kita mau dapat rahmat? Datang ke majelis-majelis seperti ini kalah dengan nonton bola, kalah dengan main catur di pos, kalah dengan main gaple, kalah dengan main remi, kalah dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Di mana Allah mau menurunkan rahmatnya sementara kita tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan juga menjadi wasilah Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah terima amal ibadah arwah daripada almarhum dan almarhumah. Beliau semua dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah berapa nih Bang? Tinggal berapa menit Bang? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bekal kita memperingati haul daripada orang tua kita ini, ada salah satu kisah yang menceritakan ada seorang anak. Anaknya ini begitu cinta kepada orang tuanya. Anaknya ini begitu sayang kepada ayahnya. Kebetulan ayahnya ini adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang mengalami satu penyakit yang begitu luar biasa. Kalau kata dokter-dokter di rumah sakit, namanya itu penyakit Parkinson. Kalau bahasa kita di Petukangan Utara ini ya, Petukangan Utara dengan di Pesanggerahan tempat saya juga mungkin sama. Itu namanya adalah stroke akut. Dan ketika seorang anak ini melihat ayahnya ini sedang duduk di atas kursi roda, dengan tangan bergetar, air liurnya meleleh keluar daripada mulutnya. Pada saat itu ayahnya tidak mampu berkata apa-apa. Jangankan untuk berkata, jangankan untuk berbicara, untuk menelan air ludahnya sendiri ternyata ayahnya ini sudah tidak sanggup, dan dia hanya sanggup meneteskan air mata dan duduk di atas kursi roda. Pada saat itu anaknya mulai tersadar, ya Allah, ternyata ayahnya yang dulu orang yang begitu dihormati, ayahnya dulu adalah orang yang memiliki pangkat dan jabatan. Ketika dia berbicara lantang suaranya, ketika dia jalan tegak suaranya, tegak badannya, ketika dia bicara di kantornya takut anak buahnya kepada dia. Tapi hari ini seorang ayah yang gagah itu, dia hanya sanggup duduk di atas kursi roda, dan ketika masaknya nanti ruh itu keluar dari jasadnya, dia pun akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan ada yang mati, ada yang hidup. Hari ini ada dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. 33 tahun lalu ada orang tua kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, menetes air mata keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, sedih daripada hati kerabat-kerabatnya, menangis mereka meneteskan air mata. Kemudian ada hari ini juga saudara-saudara kita meneteskan air mata karena menyambut keluarga baru di tengah-tengah rumah tangganya. Wal hayata, Allah menghidupkan kembali manusia-manusia itu. Ada yang mati, ada yang dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan. Hadirin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Hari ini kita sedang berada pada tanggal 18 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan. Minta kita, doa kita, mudah-mudahan iman itu terus ada pada diri kita. Ya. Kalau bukan karena iman, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ngapain kita ngumpul begini? Ngapain udah capek-capek duduk di sini?
Ya. Kalau bukan karena ada iman di dalam diri kita, iman itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman itu terus ada, dan ketika kita meninggal dunia nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada daripada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini jauh lebih sehat dari kita, enggan dia datang ke masjid, disuruh ngaji, apalagi kita lewat, Pak, ayo kita sholat. Ada lagi bahasa orang-orang sekarang itu, udah duluan aja bang, sholatnya nitip aja tuh ya. Udah bang, ayo kita berangkat ke masjid, nanti aja, nitip aja sholatnya dititipan. Sekarang kalau di sini mungkin nggak ada ya, nggak ada sedikit ya bang. Sama ternyata nggak di mana-mana ya, enggan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholatnya susah, ya Allah. Padahal ada yang jauh lebih sehat dari kita. Mereka tidak sedang keadaan darurat, mereka tidak sedang musafir, mereka ada di rumahnya. Begitu dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, TV-nya dikencengin ya, karena enggan datang ke masjid. Mereka sehat, mereka tidak ngapa-ngapain, mereka tidak sedang sibuk. Kalau ada orang seperti ini, ternyata ada rahmat besar yang Allah cabut dalam dirinya. Apa itu? Rahmat istiqomah iman dan Islam. Makanya dalam Al-Quran apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah kunci hati mereka. Udah dikunci hatinya, Pak, mau dinasihatin susah ya. Wa absarihim wa ala absarihim ya. Kemudian pendengaran mereka atau penglihatan mereka ditutup Allah Subhanahu wa taala. Ketika lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, enggak berpengaruh buat mereka untuk sholat. Dinasehatin sama guru-guru kita di sini, ayo kita ke masjid, ayo kita ke langgar, ayo kita ke musola, enggak mempan, Pak. Ternyata udah hatinya dikunci, matanya ditutup Allah Subhanahu wa taala, telinganya disumbat Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka pun akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Karena lalai dalam hal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukur kita, hari ini ada saudara kita diberikan rahmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmat sehatnya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Dia mah hidup, Pak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Di mana contohnya, Ustadz? Ada di rumah sakit, ada saudara kita sedang berada di ruangan ICU, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kaku badannya, nggak bisa bergerak. Ketika sedang azan maghrib, menetes air mata mereka. Apa suara azan itu saling bersahutan, masuk kepada telinga kanannya, keluar daripada telinga kirinya, menetes air mata mereka. Kemudian di dalam ruangan ICU itu terdengar suara azan maghrib live, acara daripada pelaksanaan sholat maghrib, menetes air mata mereka. Hayya 'alas salat. Apa kata mereka yang sedang berada di ruangan ICU? Ya Allah, sehatkan saya ya Allah. Saya ingin gabung dengan saudara-saudara saya yang berada di masjid. Ya Allah, saya ingin gabung dengan saudara-saudara saya yang berada di masjid dan musola ya Allah. Pengen ngaji lagi ya Allah. Tapi kalau dulu waktu sehatnya masih kuat-kuatnya, sempat dia menempelkan keningnya di lantai, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sempat dia melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu penyesalan tidak terlalu banyak. Tapi kalau dulu lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya, lagi jaya-jayanya, nggak pernah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata mereka ketika mendengarkan azan bersahutan masuk daripada telinganya. Pada saat itu ternyata tetesan air mata itu tidak bisa mengembalikan apa-apa.
Tetesan air mata itu sudah tidak lagi bermakna ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diperlihatkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna, kata Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah ya Rabb, hari ini ya Allah kami mendengar bagaimana tangisan pekikan orang-orang yang minta tolong karena memasuki neraka-Mu ya Allah. Kami juga melihat bagaimana orang-orang diseret di dinding neraka-Mu ya Allah. Kami nggak sanggup ini ya Allah. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Mereka minta kembali bukan untuk mancing, Pak. Ya. Mereka kembali bukan karena mau nonton bola, Pak. Mereka minta kembali bukan karena ada undangan, Pak. Ya. Mereka minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Farji'na ya Allah, kembalikan kami. Jangankan seminggu ya Allah, sehari aja cukup. Kalaupun nggak sehari, setengah jam pun jadi ya Allah, kami nggak sanggup berada di sini, kata mereka. Quran yang bilang, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa mereka minta kembali? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Na'mal solihah, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin. Dulu kami nggak yakin. Disuruh sholat susah, disuruh ibadah enggan, disuruh ngaji ada aja alasannya. Mulutnya cari-cari alasan. Maka pantas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Yasin yang tadi kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saatnya nanti mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut yang dulunya cari-cari alasan gara-gara nonton bola enggan beribadah, gara-gara mancing lupa sholat zuhur, lupa sholat asar, pulang mancing kecapean, maghrib lewat, isya lewat, subuh pun lewat. Pada saat itu mulut yang pandai mencari-cari alasan itu dikunci Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tangan ini akan berbicara nanti. Apa yang dibicarakan oleh tangan, tangan ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh tangan itu pun akan diiyakan oleh kaki kita terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada hari ini bapak-bapak punya anak, Pak. Pak, ngantuk ini jangan-jangan. Kopi, Pak, ngopi. Bapak-bapak punya anak, Pak. Kalau hari ini kita sama-sama punya anak, anak itu hari ini kita kenalkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini anak kita bawa ke masjid. Hari ini anak kita masukkan kepada pondok pesantren. Hari ini anak kita antarkan mereka untuk belajar alif bata, baca Quran kepada guru-guru kita. Insya Allah kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, Pak? Ketika nanti kita sedang meninggal dunia, ya, bapaknya sedang meninggal dunia, ibunya sedang menghadapi sakaratul maut. Bapak-bapak kalau melihat orang sedang sakaratul maut, Pak, merinding kita, matanya melotot. Belum lagi godaan-godaan dari syaitan, belum lagi godaan-godaan dari makhluk Allah yang ingin membelokkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melotot matanya, Pak. Udah gitu nafasnya ngos-ngosan. Ketika anak bapak hari ini diajarkan Al-Quran, Pak, anak soleh itu datang kepada kita yang sedang sakaratul maut. Apa yang dia bilang kepada kita? Ya, kami semua ikhlas seandainya engkau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutin aku ya, ikutin aku ya, Pak, ikutin aku ya, Be, ikutin aku ya, Mah, kata anak kita. Apa yang dia bisikan? La ilaha illallah. Senang gak, Pak, kalau ada anak kayak begitu? Tapi kalau hari ini, mohon maaf, anak kita nggak pernah ngaji, kita ajarkan mereka tentang ngejar dunia, kita kenalkan mereka ini rumah yang paling bagus yang kayak begini deh,
Ini mobil yang terbaru tuh nanti kamu beli tipe ini deh. Perbanyakin kontrakan aja deh. Nggak pernah kita kenalkan kepada Rasulullah. Nggak pernah dia ajarkan mengaji. Pada saat itu nanti kita suruh anak kita ikut audisi menyanyi dangdut. Ya, masuk TV, masuk Indosiar, masuk daripada acara-acara lomba nyanyi dan sebagainya. Ya, karena apa? Berharap anaknya itu sukses, lupa dia. Ketika anak itu nggak ngerti ngaji, Pak, mohon maaf. Ketika sedang sakaratul maut, ya di petukangan ada, Pak. Ya, karena anaknya jago nyanyi dangdut, orang tuanya sedang sakaratul maut, terus anaknya nyanyi Cinta Satu Malam gitu ada? Nggak ada, Pak. Ya. Ketika anaknya nggak paham ngaji, yang diajarkan adalah dunia, dan dunia. Ketika kita sedang sakaratul maut, bukan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dibisikkan ke telinga kita, melainkan dia tanya, nya, ma, be, kontrakan di sebelah sana buat ayah ya, Pak. Tuh. Anak kalau nggak ngerti ngaji. Yang parahnya lagi, nauzubillah, anak-anak kita, Pak, sekarang pegang HP semua. Lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di YouTube. Ketika orang tuanya meninggal dunia, mereka berkabungnya dengan pakai baju hitam, Pak. Mereka berkabungnya dengan pakai kacamata hitam. Mereka mengira ketika membawa karangan besar-besar di kuburan kita, mereka mengira kita senang di alam sana. Pulang mereka setelah mengantarkan kita, bapak-bapak yang suka burung, dilihatin sama anaknya, ya Allah, ini burung bapak saya dulu nih, ya, burung murai, ya, sering ikut lomba nih babe, ya, saya kangen sama bapak saya. Dilihatnya burung, dia mengira dengan memperlihatkan dia baik sama burung, dia mengira ayahnya senang di alam baka. Tidak. Demi Allah tidak memberikan pengaruh apa-apa. Dia majang foto kita besar-besar di rumah kita. Ketika kangen, banyak anak kita sekarang itu kangennya hanya lihat foto doang, nggak ngerti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Nggak pernah kita ajarkan mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diantaranya banyak daripada anak-anak kita, ketika harta hari ini yang kita titipkan kepada mereka, mereka nggak ngerti sholat, Pak. Antara abang dengan adek nggak saling ngomong, Pak. Di sini mah nggak ada pasti. Gara-gara kontrakan yang dibagi oleh kedua orang tuanya, rebutan, Pak. Bahkan ada yang berani membunuh ayahnya, berani membunuh ibunya. Karena apa? Karena harta yang ditinggalkan, karena anak tidak ngerti agama. Tapi kalau anak kita soleh, Pak, ya Allah, bapak-bapak pulang kerja, Pak, pulang kerja, nyampe rumah pas orang habis sholat maghrib. Kalau anak kita ngerti ngaji, Pak, ngerti sholat, kita masuk rumah, lihat di kamarnya, ternyata anak kita sedang baca Quran di atas sajadahnya habis sholat maghrib. Kita nyontek tuh, kita dengerin anak kita apa yang dibaca oleh anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita pulang kerja, Pak, ada anak lagi baca Quran kayak gitu, kira-kira hilang nggak capeknya, Pak? Hilang, Pak. Macet dari Cipulir mau ke sini aja luar biasa. Tapi ketika masuk rumah anak kita sudah sholat, sudah rapi, lagi baca Quran, senang hati kita, Pak. Tapi kalau anak kita nggak pernah kita ajarkan Quran, kita lihat, kita nyampe rumah, kepalanya di bawah, kakinya di tembok, masih main HP, masih main game. Pulang yang tadi sudah macet-macetan, kira-kira gimana, Pak, kita lihat anaknya begitu. Ini anak kok begini, ini anak siapa nih? Keluarlah bahasa binatang. Dasar kamu anak setan, bapaknya setan berarti. Karena apa? Karena kesalahan dari kita, Pak.
Banyak anak kita sekarang nggak ngerti ngaji, Pak. Ya. Makanya jangan malu baca Quran, jangan malu belajar alif bata. Di tempat saya, Pak, di seberang sana, kebetulan saya orang seberang, Pak. Saya orang Bima, Nusa Tenggara Barat, berangkat dari Jakarta hari ini 3 hari baru nyampe, Pak. Ya, lewatin Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, masih ke timur lagi. Ya, di sana itu ada bapak-bapak sudah haji, Pak. 70 tahun umurnya. Ya. Satu kampung nggak ada yang bisa baca Quran. Ternyata oleh kepala desanya ada program bagaimana menghilangkan buta huruf baca Quran. Diadakan lomba MTQ, Pak. Orang-orang di pinggir pantai itu dibikin panggung besar. Bapak-bapak haji yang jenggotnya panjang ternyata naik di atas mimbar. Kebetulan saya waktu itu diundang. Apa yang mereka baca? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah bilang Allah. Hebat nih bapak-bapak tua. Begitu tarik nafas, ba-a-ba, taba'a, tuh. Sampai apa? Sampai ikronya itu basah sampai kuning, Pak. Begitu mereka sedang nangkap ikan, bawa cucunya belajar ikro di tengah laut, Pak, mau baca Quran. Maka pantas janji baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau ada di antara kita yang hadir ini terbata-bata, Pak, datang ke masjid susah lidahnya, kok huruf sa kok jadi so, Ustaz, karena lidahnya giginya udah nggak ada sebagian. Sa kok jadi za, Ustaz, susah ini baca Quran. Bagi mereka 2 pahala, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan mereka yang mahir baca Quran? Kiramil bararah. Pada saatnya nanti ketika kita sudah dipendam di tanah, Pak, bangun kita lihat kok ada orang di depan kita, di belakang kok ada orang lagi, kiri kanan kita kok ada orang. Siapa ini? Karena kita lihat hanya ini bukan orang Petukangan Utara ini bukan orang RT 2 RW 02, ini bukan, saya nggak kenal ini. Ya Allah, siapa mereka ini? Ya Allah, apa kata Allah? Ini adalah Al-Quran yang dulu engkau baca. Mereka akan menemani engkau di dalam kuburmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, senang nggak pakai begitu? Senang. Jadi kalau ada hari ini yang masih susah untuk belajar Quran, ayo Pak, jangan berhenti, Pak. Saya punya murid ngaji, Pak. Ya, di depan Gang Langgar Kreo itu, sebelum Bank Mandiri, dari sini setelah Bank Mandiri, ada Gang Muhashim itu ada 30 orang, Pak. Itu rata-rata usianya 60-70 tahun. Sekarang ngaji udah tahun ke-9, udah hatam sudah berkali-kali. Alhamdulillah ada kemauan. Ya, kita lihat di sini banyak guru-guru kita, ada pondok-pondok pesantren terdekat yang begitu luar biasa. Ya, ada guru-guru kita belajar, Pak, ngaji, belajar ngaji. Apalagi sebentar lagi mau puasa. Ya, kalau kita ukur kemampuan kita, Pak, Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 1 bulan itu 60 kali, Pak. Itu 1 bulan. Nah, Imam Syafi'i bertanya kepada Al-Imam Al-Hambali, wahai Imam Hambali, apa yang engkau lakukan di dalam sholatmu? Karena Imam Syafi'i melihat Imam Hambali sedang sholat habis maghrib sampai menjelang subuh. Apa kata Al-Imam Ahmad bin Hambal? Aku menghatamkan Al-Quran di dalam sholatku, 30 juz dibaca dalam 1 malam. Kalau ada di sini yang bacaannya sholat taraweh 1 juz 1 malam, wah, udah luar biasa. Ya, pulang gitu, Bang. Jangan pulang. Kalau kita beda, Pak, ada imam bacaannya lama di masjid 1 juz nih, besok ogah lagi untuk sholat di sini. Ya, mendingan kapok. Kemudian dia pindah ke masjid yang sebelah sana, ternyata ustaznya itu lagi. Ya kan, pindah lagi dia, ternyata teman ustaz itu lagi yang di sono. Bingung dia mau sholat di mana. Pengennya kulhu aja bacaannya. Apa maknanya? Kita ukur kemampuan kita dengan orang-orang terdahulu. Kalau orang dulu sanggup 60 kali sebulan, ada yang sanggup hatam Quran 1 malam, ukur kemampuan kita, Pak. Kalau belum bisa ngaji dengan Al-Quran yang kecil, belilah Al-Quran yang
besar. Kalau sudah bisa baca Quran, sudah hatam Qurannya, bacalah terjemahannya. Kalau sudah bisa, sudah hatam terjemahannya, kita maknai tafsirnya, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai jamaah yang datang pada acara haul pada tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pahala engkau baca Quran, ini pahala zikirmu, ini pahala salatmu, ini pahala engkau baca Quran, ini pahala infak sedekahmu. Pada saat itu tersenyum kita melihat amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, udah kelamaan ini, Bang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita apalagi sebentar lagi mau puasa, Pak, pasang target kita. Ya. Lalu ada lagi alternatif karena sebentar lagi mau puasa, ada lagi yang cari-cari alasan, Pak Ustaz, saya ini sudah tua, Pak Ustaz. Nggak sanggup kalau sholat taraweh 23 Ustaz. Yang 11 aja udah nggak kuat berdiri. Karena apa? Karena usia sudah tua, Pak Ustaz. Ya, begitu lama duduk baca Quran, asam urat nongol Ustaz. Kaki sampai bengkak Ustaz. Nggak bisa baca Quran lama-lama. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada ibadah sebagai alternatif. Ya, buat bapak-bapak yang nggak sanggup qiyamul lail sampai tengah malam, yang nggak sanggup baca Quran berlama-lama karena begitu lama-lama lihat Quran kok berubah-berubah hurufnya karena mata sudah tidak lagi terang seperti dulu. Ya, ada alternatif juga buat ibu-ibu komplain mereka, ya Allah, gimana adilnya suami kita biasa kok bisa kok puasa full, sementara kita para istri dan anak perempuan ini ada masa halangannya nggak bisa full. Mana keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laki enak, Pak, kita harus bayar puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada amalan yang tidak perlu berdiri lama, tidak perlu duduk lama-lama, cukup pejamkan mata kita, berbaring kita di atas kasur, kemudian beruzar dalam diri kita, berujar dalam bibir kita, basah lidah kita dengan mengucapkan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh Pak, Bu. Jadi nggak ada alasan kita banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau ada ibu-ibu anak perempuan kita basah lidahnya, Pak, basah bibirnya, bukan karena ngomongin orang lain, melainkan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pantaskan diri kita, karena sebentar lagi mau puasa. Ya, tinggal hitungan 10 hari kurang lebih. Ya, kalau ada juga sebagian sudah menetapkan tanggal 28 malamnya sudah taraweh, tanggal 1 sudah puasa. Ya, karena kita punya ulama-ulama juga masih menunggu kabarnya bagaimana, apakah bareng apa tidak. Paling tidak persiapkan diri kita, pasang target. Insya Allah pada tahun ini mau khatam Quran paling tidak 1 kali dalam 1 bulan. Bagaimana caranya? Quran itu ada berapa puluh juz, Pak? Pak, Quran ada berapa puluh juz? 30 juz. 1 juznya berapa lembar? 10 lembar. Sholat kita sehari semalam berapa kali? 5. Kalau 10 lembar dibagi 5 berapa? 2. Berarti habis sholat zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar. Kelar gak tuh 1 juz? Kelar, Pak. Tuh, kan cuma 1 lembar 1 juznya, 10 lembar 1 juznya. 30 hari kelar itu, Pak. Targetin itu. Jangan lihat wah 1 juz tuh banyak, 30 juz tuh banyak. Ya, karena apa? Al-Quran itulah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan kesehatan panjang umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan umur kita untuk berada di bulan suci Ramadan, dan juga kita hadiahkan juga suratul Fatihah. Kita membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita almarhum Haji
Sohud bin Haji Idris, almarhumah Haja Maisarah binti Haji Ayub, almarhum Haji Saidi bin Haji Sohud, dan almarhum Haji Khatib bin Haji Sohud. Mudah-mudahan arwah almarhum dan almarhumah dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Keluarga besarnya kita semua dianugerahkan anak cucu keturunan yang saleh dan salehah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang punya usaha mudah-mudahan usahanya barokah, yang punya pekerjaannya barokah. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum terbuka hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, mereka yang masih hidup, mudah-mudahan barokah hidupnya dunia wal akhirah. Yang telah meninggal dunia diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة يا الله خصوصا إلى روح أهل القبور ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai pengingat buat saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.